hanya membela diri, Pak. Papa tahu, tapi karena emosi kamu yang tidak terkontrol, hampir saja kamu. Orang Al, inilah buntut dari pertengkaran aku dan Amira. Aku di sidang Papa karena video di kafe tadi sudah tersebar dan meluas, menjadi konsumsi publik. Tidak main-main. Judul dari video itu pun sangat menyesakkan dada. Seorang anak pengusaha menjadi pelakor dari karyawannya sendiri. Tentu saja, orang-orang yang menonton video itu langsung mencari tahu siapa pengusaha yang dimaksud dan dampaknya perusahaan Papa yang ikut menjadi jelek. Sebenarnya Alina cuma menggertak saja, Pak. Kataku membela diri. Dari sekian adegan yang dilihat, Papa fokus pada aku yang hampir melempar kursi ke arah Amira. Iya, saat itu aku memang benar-benar emosi. Ingin sekali menghabisi wanita itu agar tidak terus mengusik hidupku. Iya, tapi kalau kelepasan, akibatnya fatal, Al. Kamu bisa masuk penjara. Iya, Pak, maaf, kataku. Seraya menunduk. Lain kali, jika dia datang mencari masalah, pergi saja. Tidak usah diladeni. Aku mengangguk lemah, meskipun sebenarnya tidak bisa seperti itu. Harga diriku terinjak jika membiarkan wanita itu mencak-mencak semaunya. Jika aku harus menyimpulkan, seperti Amira memang sengaja mencari masalah denganku. Terus dia berperan seolah-olah korban, lalu diupload di media sosial. Bukan hanya untuk mempermalukan diriku, tapi untuk menjatuhkan perusahaan Papa juga. Ya, mungkin itu niat sesungguhnya. Dia ingin menjatuhkan perusahaan Papa karena sakit hati dengan pemecatan dia dan Baskoro. Oh, pintar sekali dia mencari celah. Sudah, kembali ke kamarmu sana. Aku berdiri dan berjalan keluar dari ruangan Papa. Kembali ke kamar dan menjatuhkan tubuh pada ranjang. Sungguh lelah hariku yang terus diikuti dengan masalah. Rasanya aku ingin menepi dari kehidupan yang rumit ini, pergi jauh ke suatu tempat yang sepi, damai dan indah. Namun itu hanya ada dalam mimpi. Pergi liburan pun nanti tetap saja akan kembali dengan dihadapkan dengan segudang masalah hidup. Ponsel di samping berbunyi. Aku menoleh, lalu mengambilnya. Mas Haikal, gumamku. Malah sekali harus mengangkat telepon dari pria itu. Pasti dia akan menanyakan foto Safa yang memakai baju pemberian darinya. Apa ucapku setelah terhubung dengan pria di seberang sana? Kamu sudah menikah lagi? Aku menjauhkan ponsel, melihatnya dengan mengerutkan kening. Apa maksud dia bertanya seperti itu? Halo, Al? Alina? Iya, apa? Jawabku kembali menempelkan ponsel ke telinga. Kamu sudah menikah lagi? Jawab Al. Aku yakin jika Amira sudah mengadu dan termakan dengan ucapan Adi kemarin. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Penting ya mengurusi hidupku, ujarku. Tentu saja penting. Di situ ada anakku, dan secepat itu kamu menikah lagi tanpa memikirkan perasaan Safa. Wow, perasaan katanya. Aku memutar mata jengah, bangkit dari pembaringan, lalu duduk bersandar pada kepala ranjang. Jangan terlalu mengurusi hidupku, Mas. Aku mau menikah atau enggak, itu bukan urusan kamu lagi. Dan satu lagi, jangan selalu menjadikan Safa alasan. Peduli apa kamu pada anakku? Terus waktu kamu memutuskan menikahi Amira, menghadirkan orang lain dalam keluarga kamu, ada kamu memikirkan Safa? Ada kamu meraba perasaannya? Tidak, Mas. Kamu abai. Bahkan kamu lebih mementingkan wanita itu dibandingkan anakmu sendiri. Jangan membandingkan aku dan dirimu, Al.
Aku laki-laki dan aku sangat boleh menikah berulang kali. Jika seorang ayah menikah lagi dan punya keluarga baru, masih ada sosok ibu yang merawat dan memperhatikan anak. Sebaliknya, jika ibunya yang menikah, anak akan kehilangan arah karena ibunya sibuk mengurus keluarga barunya, yaitu suami, ujar Mas Haikal bersungut-sungut. Sungguh pemikiran yang luar biasa ngaco. Ayah dan ibu sama-sama punya peranan penting untuk anaknya, terlepas punya keluarga baru atau tidak. Terserahlah Mas, aku tidak mengerti dengan konsep pernikahanmu, ujarku, langsung mematikan sambungan telepon. Tidak berapa lama, Mas Haikal kembali menelepon. Aku tidak mau mengangkatnya dan lebih memilih mengabaikan. Ponsel yang berdering, aku meninggalkan kamar, turun ke bawah untuk melihat Safa yang bermain bersama Mama. Bicara apa, Papa? Tanya Mama saat aku ikut duduk bersama mereka. Soal video. Mama membulatkan mulut, membentuk huruf O. Oh ya, Ma, aku mau belajar mengendarai mobil. Mama mengangkat kepala, menatapku dengan menyipitkan mata. Yakin, waktu itu kamu pernah nyoba, tapi katanya lebih enak disupirin. Itu kan dulu, Ma. Sekarang beda lagi. Safa sudah semakin besar. Sebentar lagi dia sekolah. Masa aku terus ngandelin Mama? Ya udah, boleh. Nanti Mama carikan guru yang handal buat kamu belajar mobil. Terus mobilnya? Tanyaku. Kan ada yang di Adi. Nanti akan Mama telepon dia, biar sekalian bawa mobil itu nanti malam. Aku mengangguk paham, lalu ikut bermain bersama Safa dan Mama. Semakin hari, anakku semakin pintar dan bawel. Dia juga tidak segan untuk meminta jika ada yang diinginkan. Seperti pagi tadi, ia meminta sepeda kecil yang dilihatnya pada kartun di televisi. Niatnya, setelah pulang dari toko Mama, aku hendak pergi ke toko mainan untuk membelikan sepeda untuk Safa. Tapi karena ada hal tak terduga yang membuat penampilanku berantakan, akhirnya niatku pun terabaikan. Mengingat kejadian di kafe tadi membuat dadaku masih merasa sesak. Aku belum puas membalas serangan wanita itu. Siang berganti malam, bintang berkilauan di atas sana. Saat ini aku tengah menikmati secangkir teh di balkon kamar, ditemani putri kecil yang menggemaskan. Safa pipinya semakin hari semakin tembem. Rambut ikal dia menambah kecantikan dari putriku itu. Mama, ada mobil ke sini. Aku mengalihkan pandangan dari Safa ke mobil yang baru saja memasuki halaman. Oh, mungkin Om Adi yang datang nganterin mobil Mama, sayang. Safa berdiri menghampiri railing balkon dan berpegangan di sana. Seketika dia bertepuk tangan yang membuatku penasaran apa yang membuat putriku kegirangan. Aku ikut berdiri di samping Safa. Pandanganku langsung tertuju pada pria di bawah sana yang tengah melambaikan tangan pada Safa. Bukan lambaian tangannya yang membuat Safa kegirangan, tapi benda yang sedang dikeluarkan pria itu dari dalam bagasi mobil. Hole, Om Adi bawa sepeda buat Safa, teriak Safa bahagia. Aku di sampingnya memijit pelipis. Aku kalah cepat dari Adi. Yang jadi pertanyaan, dari siapa dia tahu kalau Safa menginginkan sepeda? Itu, tunjuk Adi seraya berteriak dari bawah sana. Apa? Tanyaku tak paham. Safa, aku melirik ke samping. Ternyata putriku sudah tidak ada di tempatnya lagi. Buru-buru aku lari untuk mengejar Safa yang sudah sampai di pintu kamar. Ia hendak keluar
untuk menyambut tamu kesayangannya. "Jangan lari sayang," ujarku cepat menuntun tangannya. Sampai di bawah, Safa langsung menghampiri sepeda yang dibawa Adi. Senyum tak hentinya terukir dari bibir putriku. Ia begitu bahagia dengan hadiah yang didapat. "Makasih Di," ucapku pada pria yang terlihat segar dengan kaos lengan panjang berwarna hijau daun. "Makasih doang nih, aku hanya memutar bola malas." Kemudian meminta Safa untuk berterima kasih kepada Adi. Safa pun melakukan apa yang aku perintahkan. Ia mencoba menaiki sepeda barunya dengan didorong Adi di belakangnya. Sedangkan aku memilih duduk di sofa seraya memperhatikan mereka. Ternyata pria itu tak datang sendirian. Om Gunawan ikut serta dan langsung disambut hangat Papa. Melihat Om Gunawan, bawaannya deg-degan, takut dikawinin sama anaknya. "Alina, Mama memanggilku." Aku beranjak menghampiri Mama yang ternyata sedang di meja makan. "Apa, Ma?" tanyaku. "Panggil Papa dan Adi untuk makan malam. Cepat." Aku mengangguk lalu kembali ke ruangan di mana mereka berada, menyuruh ke meja makan untuk menikmati makan malam. Sepertinya makan malam ini sudah direncanakan. Terlihat dari hidangan yang Mama masak pun beragam. Namun Safa putriku enggan untuk ikut makan bersama. Ia masih ingin terus bermain sepeda mengelilingi seluruh ruangan rumah. Beberapa kali aku membujuk hingga akhirnya ia mau turun dari sepeda dan makan bersama kami. Tidak ada pembahasan yang mengarah pada pernikahan kali ini, dan itu sangat membuatku lega. Perbincangan pun didominasi Papa dan Om Gunawan yang membahas pekerjaan dan bisnis. Aku hanya nyimak karena memang tidak paham. Setelah selesai makan, Papa mengajak Om Gunawan dan Adi untuk berbicara penting di ruangannya. Sedangkan aku dan Mama kembali ke ruang tengah untuk menemani Safa bermain. "Mah, Om Gun tidak menikah lagi setelah istrinya meninggal?" tanyaku ingin tahu. "Jangankan menikah, deket sama wanita saja tidak." "Kok kuat banget, Mah?" ujarku, malah disambut tepukan di paha. Mama pun menceritakan kisah Om Gunawan yang memilih setia menduda setelah istrinya meninggal karena kecelakaan bersama Adi. Kecelakaan mobil yang membuat Adi kritis hingga membutuhkan donor darah, dan di sanalah peranan Papa yang dianggap sangat penting oleh Om Gunawan. Papa mendonorkan darahnya yang pada akhirnya membawa Adi pada kesembuhan. Makanya Papa mau kamu menikah dengan Adi, itu salah satunya. Papa yakin Adi bisa setia seperti Om Gunawan. Bayangkan saja, waktu istrinya meninggal, Adi berusia 6 tahun. Sekarang usia Adi sudah 33 tahun. Dan dia masih setia menyendiri. "Yang setia kan bapaknya, Mah. Kenapa malah menyuruhku menikahi anaknya?" ujarku, membuat Mama memalingkan wajah. "Ya, kalau ayahnya saja setia itu, apalagi anaknya. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, Al. Kamu pikir aja sendiri, kenapa Adi tidak menikah setelah kamu tinggal nikah dengan si bajingan itu? Kamu pikir itu uji nyali karena dia sayang sama kamu, Al?" Hampir saja aku tertawa saat Mama berucap demikian. Aku dan Mama diam saat melihat Adi datang. Dia langsung mengempaskan bokongnya pada sofa yang juga tengah aku duduki. "Ngapain sih duduk di sini? Itu sofa masih kosong loh," ujarku, tak nyaman duduk bersebelahan dengan pria itu. "Gak tahu, pengennya di sini aja. Kayak ada magnetnya gitu." Aku memukul dia dengan bantal
sedangkan Mama hanya nyengir melihat itu. Aku memperbaiki posisi duduk yang tadinya mengarah ke Mama, kini duduk tegak dengan kepala menoleh pada Adi. Kamu tuh sekarang gak sopan, yang biasanya kalem, diem, menundukkan pandangan, senyum juga ala kadarnya. Sekarang kok semaunya sendiri, ujarku menggerutu. Sama, kamu juga berubah di mataku. Berubah apa? Tanyaku sinis. Yang dulunya biasa aja, manja, sentil, sekarang kok beda. Jadi tambah cantik dan mengemaskan. Buk! Aku memukul wajah itu yang malah dengan sengaja dicondongkan ke arahku. Aku sampai menyender ke Mama karena tidak ingin berdekatan dengannya. Kamu makin gak tahu malu ih, ada Mama juga. Malu di bagian mananya, Al? Aku dan Ibu juga udah kenal lama ya, Bu. Adi melirik Mama sekilas. Kamu mah sok gengsi. Padahal aku udah tahu semua keburukan kamu dari dulu. Bahkan nih ya, suara kentut kamu yang kelepasan keluar saat di mobil sudah aku hafal. Mama tergelak terpingkal mendengar pengakuan Adi. Aku terus menghujani pukulan di tubuh Adi dengan bantal sofa. Berani sekali dia membuka aib hingga tanpa disadari Papa dan Om Gun pun mendengar ucapannya. Malu. Bersambung.